Iya, fleksinya gimana? Fleksi kemana? Gerakan fleksi ke sini. Yang namanya stretching itu kebalikan dari tarik ke belakang. Ya, nih. Oke. Stretching, fleksi forearm. Stretching, fleksi forearm. Sekarang stretching, ekstensi forearm. Aku di sini Pak. Iya. Yes. Ya. Kalau fleksinya bisa dipasang kemarin. Fleksi apa? Stretching Boleh nggak? bicep sama tricep. Nah, tricep ada tambahan kayak gini. Nah, ini tambahannya. Ya, kan kalau bicep posisi gini, bicep biasanya udah kena juga. Ya, kayak gini. Tipe ekstensi ini mesti hati-hati. Ya, hati-hati. Takutnya tadi kontraktur kelebihan mentok di kontraktur bahaya sendinya. Ya, kayak gini. Untuk stretching bicep kayak gini. Untuk tricep sambil tarik ke atas. Ya. Gini. Stretching, yang namanya stretching tahan 10 detik biasanya. Ya, kalau dia ada spastis tahan 10 detik, mohon izin sama pasiennya tambah dikit. Nah, kayak gitu. Ini yang ending di ujungnya itu kita tambah sedikit. Ya. Ini juga teknik untuk meningkatkan ROM. Ini umpama pasiennya udah ada keterbatasan ROM. Gimana cara stretching untuk meningkatkan ROM yang terbatas tadi? Nah, kayak gini. Setelah difleksi, ujung gerakannya itu tambah dikit. Biar kita stretchingnya nggak. Ini kalau kontrakturnya keterbatasannya di siku. Habis seperti ini, kita mohon izin Pak sedikit, saya tambah dikit. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang namanya stretching tapi untuk meningkatkan keterbatasan ROM. Ya, bukan cuma ini doang. Tapi kalau tadi stretching untuk mempertahankan sendi gimana? Kalau tadi ini stretching untuk meningkatkan ROM, kayak gitu. Misalnya di sini tambah dikit. Nah, itu untuk meningkatkan ROM. Stretching untuk meningkatkan ROM. Stretching untuk memelihara sendi. Ya, 1 kali kembalikan ke ROM full. Kayak gitu. Ya. Nah, itu. Fleksi ekstensi udah, ini udah ke ini dulu. Pectoralis dulu, balik lagi. Ya. Ya, banyak literatur kayak gini nih. Handlingnya. Ya. Lengan pasien itu digendong. Nah, ini kelihatannya emang sederhana, tapi kalau buat pasien ini nyeri banget nih. Ya, kayak gini. Karena dia cenderung ABD, internal rotasi, ya, kayak gitu. Sama fleksinya agak ke depan sini. Makanya kalau disuruh balik ke sini, rata-rata kalau di jalan ada pasien yang dia untuk mengurangi asosiasi reaction namanya. Nanti kita ketemu di Bobat. Dia namanya kalau si pasien itu mau bergerak, itu dia udah ada kecenderungan bergerak tertentu. Nah, dia belajar si pasien ini kadang-kadang tanpa pengawalan terapis, dia belajar sendiri bagaimana biar badan gerakannya tuh aman nyaman. Dia biasanya kayak gini. Dan ini akan menyulitkan. Itu yang rata-rata terhadap dirinya sendiri tapi dalam pola yang salah. Ya, kalau misalnya betul-betul dikawal sama kita, itu buat saya itu sebuah prestasi. Dia direktur Bank Lipo. Saya ke rumahnya itu, beliau itu dari mulai
telentang, didudukin saja untuk muntah. Ya, dari situ dia mulai semuanya di tempat tidur ya, makan, BAB, BAK semuanya di situ. Itu dia jadi nggak banyak jalan. Kebanyakan pasien-pasien juga maksa itu duduk berdiri. Cukup itu aja udah sangat melelahkan buat pasien stroke. Ya, oke, kita balik lagi. Mau stretching pectoralisnya, tangannya digendong. Nah, kayak gini. Fiksasinya di mana? Fiksasi di bahu, ditarik ke belakang. Ya. Diasumsikan karena dia udah spastisnya lama, tambah segini. Mohon ditambah dikit ya. Nah, ini stretching untuk meningkatkan roll. Ya. Kalau awal hanya dari ini untuk maintenance joint. Tapi kalau untuk meningkatkan ROM, tambah dikit. Kayak gitu. Ya. Pectoralis. Ke trapeziusnya kita yang nanti dulu. Di sini aja. Ya. Ya, trapezius kontraksinya kan bahunya untuk apa? Gerakan apa aja nih bahu? Ini apa? Elevasi bawahnya, retraksi depan. Ini protraksi. Ya, ini untuk bilang aja. Badan kepalanya, nah ini dia. Kepalanya belum ini. Nah ini. Kepalanya berat kepalanya ada di lengan pasien, lengan terapis. Ya. Oh, ini apa lagi? Kayak yang kerat. Ini berat badan terapis. Ya. Berminyak. Iya. Kamu tuh berminyak ternyata jenisnya. Ini stretching trapezius. Ya, posisi duduk bisa kebayang ya. Ya, fiksasinya di bahu, ininya lagi. Itu untuk trapezius. Untuk sternocleido sama rhomboideus. Lalu rhomboideus kemana lagi? Ya, paling bawah lagi pangkal. Antara scapula sama vertebra di situ ada otot namanya rhomboideus. Ya, ya. Stretchingnya ini posisi. Aku tuh mau lihat malah sakit kan? Hah? Enak. Ya, 150.000 nih ya di nano ya. Ya, emang relax itunya buat orang apa? Ada nanti di bawah teknik stretching untuk ini juga, ini bisa juga maksudnya. Ya, depan udah, belakang udah, begitu ya. Belakang sini sama dia nengok terus tekuk, ya. Itu untuk yang apa stretching rhomboideusnya di bawah rhomboideusnya. Terus untuk obliquus. Ya. Pasiennya stroke kiri nih. Ini karena suruh bolak-balik lagi ribet. Pasiennya dinginkan dulu. Oh gitu, ya. Ya. Ya ini harusnya doakan. Ya. Terus ini lebih comfort lagi, ada beling.
Ya. Stretching abdominalis di apa ini? Sias, spina, iliaka, anterior, superior. Sias, dia crista iliaca, os iliaum, di atasnya os ischium, nabruk. Iya Pak, iya Pak. Aduh, anatominya saya bingung nih. Nah, nih kurang lebih di sini sias, titik sias. Ya, kalau di perempuan sias itu untuk mengukur apa? Ruang kandungan itu, ya, ada skalanya. Nih, siasnya dipegang, bahunya tekan, begini. Ya, ini untuk abdominalis. Kebalikannya, ya, ya, begini. Begitu. Berat badan si ini nggak ideal nih, harusnya lebih dekat lagi. Terus ininya, begini. Iya. Ya, saya bukan chiropractor ya. Nah, itu chiropractor ada lagi. Dia tekniknya tetap beda lagi. Oke, itu untuk abdominalis. Terus untuk iliopsoas. Muskulus iliopsoas yang dari vertebra 456, lumbar 456, 345. Itu masuk ke femoris. Ya, gedein sini ya. Bisa kamu bayangkan kalau pasiennya sehari-hari dia di kursi roda, hip fleksinya itu dalam 24 jam itu berapa lama? Nah ini stretching iliopsoasnya itu, kalian lihat ya, iliopsoas itu gimana? Nah ini, tekuk, balik ini. Ini kalau mungkin yang saya ke pasien biasanya saya langsung injek. Ya, iliopsoas itu keras banget. Terus stretching, kan kita tadi kembalikan ke posisi full round itu 1 kali dalam sehari. Nah, untuk iliopsoas itu kalian kayak gini dong nih, ke tangan pun disakitin. Biasanya saya ke pasien, benar-benar ke pasien, langsung saya injek di tempat tidur. Saya injek. Injek. Nah, ini paling kayak gini. Wah, enak. Kalau chiropractor lebih ekstrim lagi, sampai kayak gitu. Iya, dia untuk kembaliin sakrumnya. Hah? Apa? Kayak gini ya. Nih. Tangannya kayak gini. Posisinya. Ah, ini fiksasinya. Gerakan ini. Nah. Enak banget. Ya, itu untuk iliopsoas. Untuk hamstring bisa. Benang. Enaknya. Iya, nanti kan dibawa sini dulu. Halfnya dulu. Gastrocnemius sama soleus. Kemarin videonya untuk anak kecil udah ya. Nah ini kurang lebih kalau di dewasa kayak gini. Posisinya gini. Tumitnya ada di trapis, terus telapak kakinya ada di forearm trapis begini. Jadi ini digerakkan begini. Nggak kelihatan lagi. Nah untuk hamstring biasanya sekalian ditarik kayak gini. Enak banget. Hamstring. Saatnya berarti. Nggak perlu pijit lagi. Nah kayak gini nih, tuh, kan? Oh iya tadi ada yang kelewat. Iliopsoas ininya apa? Opposite-nya tuh kalau iliopsoas gluteus maximus. Ya, iliopsoas gluteus maximus gimana nih untuk yang gluteus maximus? Dia ini dulu. Lututnya ditekuk gini,
Sini. Katanya itu. Nah, tuh. Ring. Asik. Nah, itu cuma sebelah doang ya. Itu tadi gluteus maximus. Ilium psoas tadi udah yang di atas. Terus hamstring gini. Berikut sama gastro. Nah, terus kalau untuk apa? Quadricep. Ya, quadricep pasiennya datang. Kalau dia mau aktif stretching, tinggal jongkok aja. Kalau jongkok apa yang di stretching? Ini. Apa? Bungkol. Ya, kalau dia nongkrong tuh, yang paling utama tuh di gastro. Karena ya gastro, ya nggak semua orang yang rokok nggak bisa jongkok kan? Iya, nggak bisa jongkok. Ya, kalau untuk ini kayak ini kenain gluteus juga ini udah kena stretching, ya, begitu. Enaknya kalau dia aktif di kursi sendiri. Oh, nggak boleh. Ke samping, nah, sendiri. Ini kalau memungkinkan, kalau si pasiennya stroke, mau nggak mau di quadricep, hamstring, ini jarang ya. Tibialis anterior itu jarang. Mana? Udah semua kan? Trapezius sudah, depan udah, perut udah, gluteus sudah, ilium psoas sudah, ini udah.